Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan sinyal akan melakukan sejumlah rotasi pemain dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi tuan rumah Jepang. The possibilities there that I'm going to have some changes, but we will see tomorrow's game. I can't say how many players they will be changing, or even if I'm going to change. But it's a good question. Of course, we looked at the game of Japan against Australia, of course. Sementara menurut gelandang tim nasional Indonesia, J. Palifesi, menilai para pemain Jepang memiliki gaya permainan yang disiplin. Baginya itu semua menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain timnas Indonesia. I look at Japanese players everywhere around the world. They are always really disciplined, in my opinion. That's a positive thing. I like that to see. Really skillful, really technical. They can turn really quick. So it's going to be a serious job for us tomorrow in the game. But that's also what I like about it. You know, it's a big challenge against really good players, disciplined players. What I said. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang pada Selasa sore waktu Indonesia Barat di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Jadi hari ini salah satu hari yang ditunggu ya, Betul. Putri ya. Walaupun laga nanti ini tidak menentukan, tapi tetap aja ditunggu karena mendapatkan poin itu merupakan salah satu tujuan gitu. Kalau bisa dapat poin lebih, ngapain kita santai-santai? Benar begitu. sekali. Dan ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk melakukan percobaan-percobaan. Betul, setuju. Tapi apakah nantinya akan ada percobaan atau perubahan rotasi pemain yang akan diterapkan oleh pelatih atau coach Patrick Kluivert? Nanti kita tanyakan ya kepada para pakar nih. Sudah ada narasumber yang hadir di studio, ada Bung Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat pagi Bung Gita. Pagi, Sehat, Putri Bung? Reza, sehat. Semangat ya. Harus. Kemudian juga yang cantik di sini ada Mbak Jaswin Kaur, penggemar sepak bola. Selamat pagi Mbak Jaswin. Mbak Putri, pagi Reza. Pagi. Dan juga melalui sambungan Zoom yang saat ini berada di Jepang, Effendi Ghazali, penggemar setia sepak bola. Selamat pagi Bang Ege. Selamat pagi Reza, Putri. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan La Grande Indonesia, ada juga Hairil Anwar ya dari Ultras Garuda. Dan ini semua teman-teman. Lihat ya, ada Habib Umar jauh-jauh dari ini Garuda Timur Tengah. Garuda Timur Tengah ya, Garuda Qatar. Kemudian ada Mualim dari Solo, Wong Solo, Mas Mualim. Rio Klaten. Kemudian Dies dari Jakarta. Kemudian Jocelyn dan Pama dari Bandung dan Julio Bandung juga. Komplit kami di sini ya. Wih, rame tuh Bang Ege. Boleh deh persiapan supporter di sana langsung Bang Ege. Jelaskan ke kita seperti apa. Apakah nanti ada yel-yel, kemudian juga ada apa saja atribut-atribut yang akan dibawa nih buat mendukung timnas kita di sana. Oke, Reza dan Putri supaya adil. Anda persiapannya bagaimana? Persiapannya. Afif. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi Mas Reza, dan selamat pagi seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saya sekeluarga serta teman-teman dari Middle East, dari Timur Tengah, datang sengaja ke Osaka dengan meyakini bahwa 3 poin akan kita dapat. Insya Allah nanti malam kita akan menang. Oke. Begitu dari kami. Wong Solo ya, Solo nih, Wong Solo istimewa. Gimana? Semangatnya nanti buat menyambut nanti. Ya, Untuk Indonesia hari ini. nanti kan teman-teman bikin ini ya, teman-teman kan bikin koreografi katanya, nanti akan kumpul-kumpul ya. Anda sendiri gimana? Semangatnya nanti? Ya harus semangat dong. Hujan loh ini Wong Solo. Terjang lah. Oh, hujan juga diterjang ya. Ada Jocelyn, coba tampil aja di depan. Ya. Kalau di sana ada yang cantik, di sini ada Jocelyn juga ya. Halo, semangat. Terus, Dias. Boleh. Apa persiapannya kata Reza dan Persiapan dari info dari teman-teman Lagarde sendiri, nanti ada koreografer yang kita siapkan. Nanti mungkin nanti biar surprise, nanti teman-teman silakan melihat di
layar kaca masing-masing. Kita harapkan hari ini kita menang ya. Mohon doanya teman-teman seluruh Indonesia. Terima kasih, Prof. Begitu persiapannya. Jadi nanti ada teman-teman yang menyiapkan koreografi, tentu saja disesuaikan dengan apa yang menjadi peraturan untuk nonton bola di Jepang. Yang lebih penting adalah itu Miyamoto, Presiden Federasi Sepak Bola Jepang, sudah minta maaf karena nggak menduga kalau ini ada yang dari Timur Tengah, Klaten, Solo dan semuanya. Harusnya katanya di stadion yang bisa muat 70.000, tapi yang ini Suita Stadium ini mungkin hanya muat sekitar 40.000, kurang lebih sama seperti Australia. Demikian Reza dan Putri. Baik, terima kasih Bang Ege. Ini Bung Gita, kalau kita lihat pemain ke-12 sudah siap. Nah, susunan pemain ke-11 pemain nanti akan seperti apa nih? Agak susah ya nebak apa yang ada di pikirannya Patrick Kluivert karena ini pertandingan yang sebenarnya sudah tidak menentukan apakah kita lolos atau enggak. Jadi mungkin dia uji coba dengan beberapa pemain. Tapi saya pikir penjaga gawang akan tetap Emil Audero karena harus ada jam terbang juga ke Emil Audero, harus ada caps tambahan ya karena dia kemarin bermain luar biasa dengan satu save-nya yang mengamankan poin kita. Terus ada 3 pemain kita kan yang kalau sampai kena kartu kuning lagi nggak akan bisa main nanti di putaran keempat. Ini pasti akan dipikirkan juga. Termasuk kayak Jay Ijes juga ya. Kabarnya akan disimpan, tidak akan diturunkan. Terus Kevin Dix dan Calvin Verdong. Untuk Dix mungkin Jakob Sayuri yang akan tetap bermain di kanan. Terus ada Dean James ya di kiri, back kiri kita. Nah tanda tanyanya ada Jay Ijes. Kenapa? Karena kemarin dalam latihan terakhir kan Rizky Ridho cedera. Waduh. Otot hamstring, tapi nggak tahu apakah dia bisa main atau enggak. Kalau dia nggak main, riskan mungkinnya kalau tidak memainkan Jay Ijes. Miss Hilgers pasti akan main, tapi ada Jordi Amat juga kan di sana. Jadi mungkin saja Miss Hilgers, Jordi Amat dan juga Hubner. Tapi pasti itu akan berkurang ya komposisi kekuatan lini belakang kita. Trio ini kan udah solid banget ya. Iya, gitu betul. Ya. Kalau kita lihat kan kita clean sheet dalam 4 pertandingan yang dimainkan di GBK dengan adanya Rizky Ridho, Jay Ijes dan juga Justin Hubner. Itu saya pikir akan jadi pertimbangan karena walaupun kalah menang tidak akan membuat kita tetap akan lolos, nggak pengaruh. Cuman kan sekarang ini ya peringkat FIFA kita 115 sekarang. Kalau kita kalah kita akan turun ke 119. Kalau kita draw kita ke 111. Kalau kita menang dengan catatan Malaysia juga menang lawan Vietnam, kita ngelewatin Vietnam jadinya 109. Yang harus diingat juga adalah 44 tahun kita nggak pernah menang lawan Jepang. Jadi saya pikir juga ada sejarah yang ingin dilakukan oleh Dan Jepang juga rekor tidak pernah kalah loh di kandang. Iya, ini betul. jadi tantangan yang cukup berat ya buat kita ya. Dan Jepang kan kemarin kalah lawan Australia dengan mereka mendominasi tadi kalah 1-0. Tapi itu lapis kedua ya. Lapis kedua dan jadi kan mereka pasti nggak mau lah kalah 2 kali berturut-turut kan apa ya. Gengsi lah pasti Jepangnya juga ya, apalagi ini di kandang sendiri. Oke. Nah, tapi kalau kayak Ijes kemudian Ridho seandainya tidak diturunkan sama Patrick Kluivert, siapa kira-kira pemain yang bisa menggantikan? Miss Hilgers pasti ya. Walaupun Miss Hilgers kan sering terlalu maju ke depan, terlalu bertahan tinggi. Tapi kan ini permainan tim. Jadi Miss Hilgers yang pasti ingin membuktikan bahwa dia juga bisa mencatat kemenangan. Karena selama dia dimainkan kan kita hasilnya draw, 1 kali draw dan 2 kali kalah dan 1 kali draw. Nah, tapi ini kesempatan bagi Miss Hilgers juga. Jordi Amat yang bisa dimainkan. Walaupun kemarin dia nggak masuk ke 23 pemain. Tapi mungkin aja dia akan dimainkan sekarang. Karena kan 23 pemain itu sudah akan didaftarkan kemarin pada saat setelah latihan terakhir. Dan dengan Rizky Ridho cedera hamstring rasa-rasanya akan risiko kalau dia dipaksakan bermain. Betul. Oke, Mbak Jasmine sebagai penggemar sepak bola, kira-kira berharap susunan pemainnya seperti apa nanti nih? Sebenarnya kurang lebih sama ya dengan Bung Gita. Kemungkinan bisa jadi Patrick Kluivert akan mencoba kombinasi pemain yang baru karena ini kan bisa kita bilang laga uji coba juga untuk mencoba kombinasi yang baru. Tapi di satu sisi saya juga pingin Patrick Kluivert tuh memainkan best starting 11-nya mereka. Kenapa? Karena saat ini kita akan menghadapi Jepang. Kita bisa bilang menghadapi Jepang adalah menghadapi negara selevel dengan Piala Dunia. Di sini bisa menjadi tolak ukur sejauh mana sih timnas Indonesia itu bermain dengan tim selevel Piala Dunia. Seperti itu sih. Oke. Nah tapi kalau ngelihat pertandingan Cina kemarin kan memang banyak kayak pemain-pemain Liga 1 yang diturunkan sebagai starter. Misalnya Kambuaya juga bermain bagus kemarin. Nah bagaimana dengan permainan hari ini? Perlu nggak rasa-rasanya dikasih kesempatan lagi untuk pemain-pemain baru Liga 1? Iya, rasa-rasanya iya ya. Kalau Rizky Ridho tidak cedera pasti dia akan dimainkan. Marcelino Ferdinand kan udah bisa main lagi. Jadi itu 2 pemain Liga 1.
Ricky Kambuaya kayaknya iya akan berdiri bersama Lino, Ricky Kambuaya dan Lino akan berdiri di belakang Ole Romani juga. Terus kalau saya pikir Beckham Putra Juga layak luar biasa dimainkan sekali kemarin. setidaknya sebagai pemain pengganti. Kemarin kan dia 2 kali melakukan pergerakan yang satu diantaranya dapat assist itu. Iya, pede banget ya. Maksudnya Beckham pemain baru, tapi dia benar-benar lepas bermainnya kemarin. Dan mungkin masih semangat atas kemenangan dia kemarin ya. Jadi langsung sepanjang musim kan dia bagus kan. Bersama Persib, terus dia membuktikan kemarin bahwa caps internasional pertamanya untuk tim senior, dia membuktikan bahwa dia bisa bermain di level yang sama dengan para pemain diaspora. Betul. Oke, ini bermain melawan Jepang, kira-kira antisipasi apa yang harus dilakukan oleh Kluivert nih, Bung? Antisipasinya adalah pasti beban mental tidak di kita. Kenapa? Karena kan ya kita kalah 0-4 kemarin waktu di GBK. Secara kualitas juga Jepang kan selalu di atas kita. Tapi mungkin untungnya adalah Jepang ini kan pakai pemain-pemain yang ada di J-League ya. Terus waktu lawan Australia kemarin kan Takefusa Kubo kan baru dimainkan menit 64 pada saat mereka mencoba untuk unggul. Kemudian Wataru Endo juga nggak dimainkan sama sekali. Tapi saya yakin 2 pemain ini akan dimainkan sejak awal. Kenapa? Karena mereka pasti juga mengincar poin untuk siapa sih Jepang mungkin nggak akan mau ya kalah di kandang sendiri, apalagi kalah 2 kali berturut-turut. Dan ada penurunan permainan Jepang setelah mereka lolos kan. Setelah mereka lolos lawan Bahrain di bulan Maret kemarin, mereka lolos dengan 19 poin. Kemudian mereka imbang 0-0 dengan Arab Saudi, kemarin kalah 0-1 dari Australia. Artinya 2 pertandingan terakhir mereka nggak bikin gol. Nggak mungkin mereka akan terus kalah akan terus tidak bikin gol tuh kayaknya bukan Jepang karena banget. Karena kan ranking mereka juga kan udah turun saat ini kan. Iya, gitu, betul. Pasti kan mereka akan mempertahankan juga itu. Betul. Oke, kita ke Bang Ege. Bang Ege masih bersama kami, Bang. Halo, gimana? Baik, Bang Ege, kalau Bang Ege sendiri nih, memang ada sinyal ya dari Patrick Kluivert ingin merubah susunan pemain nih pada pertandingan lawan Jepang kali ini. Nah, menurut Anda sendiri kira-kira pemain siapa yang menurut Anda pantas nih buat jadi starter 11 pada pertandingan kali ini? Ya, ada 3 hal. Yang pertama, sebetulnya kan Kluivert ini sedang punya the winning team, ya. Tim yang bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan Cina. Jadi artinya ada the winning team, kemudian tambah kemewahan sedikit lagi, di mana sudah ada beberapa pemain yang bisa kembali. Martin Paes bisa kembali, Marceng ya, Marcelino bisa kembali. Jadi ada kebebasan. Yang kedua, ini uji coba yang paling mahal loh ini. Coba bayangkan, kalau kita harus undang Jepang itu datang ke GBK, berapa ratus miliar itu. Tapi pada sisi lain, kita sekarang masih belum tahu, jadi Patrick harus bereaksi terhadap apa yang akan dilakukan oleh Moriyasu. Samurai Biru ini kan baru kalah 0-1 lawan Australia. Ada soal harga diri di sini katanya. Mengirim pesan bahwa mereka tidak akan menyanyiakan pertandingan terakhir ini. Kita tahu bahwa mungkin ya, saya nggak tahu, Endo memberikan konferensi pers, tapi apakah dia main atau tidak ya. Kan mereka kehilangan Endo, Mitoma, dan kemudian Minamino ya waktu bermain melawan Australia. Tapi secara umum kan masih komplit, ada Tani di belakang, kemudian ada Machida mungkin cedera, Watanabe ya, kemudian juga ada Fujita, Sano di tengah, dan di depan itu mungkin Kubo akan kembali bersama dengan Machino dan Kamada. Jadi ini membutuhkan reaksi yang cerdas dari Kluivert, seperti tadi yang dikatakan oleh kita. Ini pokoknya seri aja sebetulnya sudah luar biasa ini. Mereka kan ranking 16, kita 116. Kalau mereka kalah, makin bertambah kurang mereka setelah dari Australia. Malah kita seri saja bisa tambah lebih besar. Namun demikian, sekali lagi, pemain ke-12 itu ada di kami-kami inilah ya. Ini pemain ke-12 ini yang sekali lagi sudah terbukti di mana-mana itu selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Jadi Patrick Kluivert tidak usah khawatir, bisa memilih yang mana saja. Pemain ke-12 ada di luar lapangan, di lapangan maksudnya bersama-sama dengan Anda. Walaupun sekali lagi tadi kita sebetulnya punya rekor lumayan juga lah lawan Jepang ini ya, 9-5-2. Kalau dihitung-hitung yang lalu-lalu 9 kali menang, kalah, 5 kali menang, pernah 2 kali seri. Tetapi memang di yang paling terakhir ini, 2 tahun terakhir setelah 2024 kita kalah 1-3 dan terakhir itu 0-4. Demikian.
Oke, baik. Kalau misalnya kita ngomongin ini laga uji coba bukan sebagai penentuan, sebenarnya kan bisa melakukan utak-atik pemain begitu ya. Kira-kira seberapa besar peluangnya bagi Patrick Kluivert untuk utak-atik pemain dan menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi? Bang Ege mungkin bisa dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, Jepang bukan lawan yang mudah ya, tapi 2 kemenangan berturut di 2 laga terakhir ini membuat semangat kita, optimis kita ini terus membara begitu ya. Mengingat permainan terakhir juga cukup bagus dari tim Indonesia melawan Cina. Kalau Mbak Jasmine sendiri, mungkin ada pemain yang ditunggu nggak nanti yang akan turun atau yang akan perform di laga Jepang ini? Oke, kalau pemain yang saya tunggu atau mungkin yang saya lumayan suka ya, sebenarnya salah satunya adalah Joey Pelupessy. Mungkin nggak terlalu banyak yang suka dengan Joey, tapi menurut saya dia itu gelandang bertahan yang sangat tenang. Dia punya visi dan dia itu bisa kita bilang jangkar yang sangat penting saat transisi pemain timnas sendiri. Dan menurut saya dengan adanya Joey Pelupessy ini menjadi tandem yang sangat baik buat Tom Haye. Ini kan kita susah banget ya cari tandem untuk si Tom Haye, jadi menurut saya si Joey ini solusi banget buat si Haye. Joey jarang tersorot loh ya, tapi punya peran yang cukup penting ya Mbak Jasmine. Betul, iya betul sekali. Kalau Oleh, biasa kan Oleh. Siapa yang tidak suka ya? Siapa yang tidak suka 2 kali mencatatkan gol ya, ketika berhadapan dengan Bahrain, ketika berhadapan dengan Cina. Ini juga, jadi seolah-olah kita tuh sudah menemukan kepingan puzzle yang udah lama banget nih kita cari-cari. Udah ada Oleh, udah ada Joey juga. Mantep lah timnas ini, strukturnya udah mulai pas, udah mulai ketemu menurut saya. Gimana mungkin? Ya kalau Jasmine tadi bilang Joey Pelupessy gelandang bertahan, gelandang bertahan kan selalu gitu, kayak pahlawan tanpa tanda jasa gitu loh, kayak dilupain, tapi memang yang paling kerja keras itu dia. Dan dengan adanya dia itu yang bikin Tom Haye juga nggak apa ya, kalau istilah orang Jawa wirawiri kan jadinya. Kalau selama ini kan dia wirawiri jemput bola ke depan, ini kan dia praktis hanya mengatur serangan jadi Tom Haye. Itu juga yang membuat Tom Haye ini kan pemain 70 menit ya, 70 menit dia udah fisiknya menurun. Ini kenapa kemarin dia bisa bermain agak lebih lama, karena tugasnya juga terbagi dengan adanya Joey Pelupessy. Oke, memang pasangan yang klop ya antara Joey Pelupessy dengan Tom Haye ini ya. Apalagi kalau jumlah usia mereka 32 dan 28 lah, yang paling senior di antaranya semua. Tapi mereka buktiin bahwa mereka bisa menguasai lapangan tengah dengan cukup baik. Dan yang dikatakan Kluivert kemarin bahwa kita nggak mendominasi, tapi dengan adanya 2 pemain ini, sekali kita pegang bola, mereka pegang bola, mereka mengatur serangan untuk kita sangat efektif ke depan. Gitu. Oke, kita ke Bang Ege. Bang Ege, mungkin di sana sudah ada sedikit bocoran begitu mengenai formasi apa yang akan dipakai untuk laga nanti, Bang Ege? Iya, sebetulnya kalau kami para supporter ya, nambah lagi nih dari Sulawesi Barat, Asosiasi Provinsi, kemudian Surabaya, ya. Baik, menjawab pertanyaan tadi, salam ya Gita, kemudian Jasmine. Salam juga dari semua ya pendukung pimpinan Lagrande Indonesia itu ada Mas Unggul. Kalau Ultras Garuda itu Hairil Anwar bersama-sama dengan kita di sini. Jadi kalau kami bebas saja, silakan Patrick Kluivert itu memilih siapapun. Karena kan ini dalam tanda petik squad ini kedalamannya bagus dan sudah pernah teruji melawan Bahrain dan Cina. Bahkan sekarang sudah ada, bisa bingung juga loh, Martin Paes dulu atau Audero dulu misalnya. Tetapi Patrick Kluivert itu mencatat secara teliti bahwa Jepang itu walaupun judulnya ini Timnas Siap Libas Jepang, tapi Jepang itu main katanya terstruktur dan sistematis. Ya walaupun ini misalnya ya, jangan-jangan ini pola kita sama saya duga ya, 3-4-2-1 baik Indonesia maupun Jepang. Nah Jepang itu di depan kalau gitu kan ada tadi ya Takefusa Kubo, kemudian ada Machida, dan kemudian juga ada Machino misalnya. Itu adalah pemain-pemain yang harus diperhatikan dengan baik oleh lini pertahanan kita. Nah yang jadi masalah katanya Rizky Ridho ada sedikit hamstring ya. Mudah-mudahan masih bisa turun, walaupun tentu saja ada Michel yang sudah siap-siap di situ. Tapi secara umum setuju nggak bahwa siapapun yang diturunkan kita menang. Siapapun yang diturunkan. Bapak punya favorit nggak, pemain favorit? Saya punya favorit. Siapa yang agak kenceng Pak? Jais main pasti. Tom Haye dan Pelupessy di depan, di tengah pasti. Kapten. Oh ya, jadi masing-masing punya pemain favorit. Gita, Jasmine, tapi kita siapapun yang diturunkan rasanya Patrick Kluivert sudah tahu persis. Kemarin saya lihat ya Alex Pastur juga melatihnya sedemikian rupa, bahkan seakan-akan melatih per blok begitu.
karena mereka tahu Jepang sekali lagi bukan lawan yang mudah untuk dilibas. Demikian. Oke, semuanya juga punya kekuatan yang sama begitu ya Betul. Putri ya. Coba kita tanya ke Bung Gita. Bung Gita, kalau misalnya menggunakan formasi tadi 3-4-2-1 begitu, apakah ini tepat dilakukan untuk melawan Jepang? Ya tepat, karena ada 3 center back. Kemarin waktu lawan China yang daya serangnya nggak sekuat Jepang aja, kita lihat 3 center back itu benar-benar dibantu oleh back kanan dan back kiri kita yang lebih banyak ke belakang daripada ke depan. Kalau ngelihat dari atas itu kan kelihatan bahwa mereka selalu bertahan dengan 5, menyerang dengan tetap 3 pemain ini anteng di belakang. Jadi saya pikir ini cara yang paling tepat untuk meredam Jepang. Oke, nah kita tahu ya Jepang ini lini tengahnya sangat agresif Yap. ya, serangan cepat, kemudian juga passing pendek. Ini yang perlu diwaspadai ya dari tim Indonesia. Apakah nanti Indonesia, Bung Gita melihat lebih baik ya udah kita defensifnya, pertahanan kita harus diperkuat nih. Iya pasti. Tapi yang jelas bahwa ada Joe Pelupesi di sana. Yang Jasmine bilang tadi bahwa Joe Pelupesi itu kan yang mematahkan serangan pertama lawan. Jepang ini kan kayak santai di belakang, terus waktu masuk ke tengah Tiba-tiba dia cepat mulai ya. mempercepat kecepatan mereka. Ini tugas dari Joe Pelupesi untuk mematahkan itu. Jangan sampai mereka masuk ke sepertiga lapangan kita yang mereka udah Langsung cepat ya. kayak Shinkansen, bukan kayak bus lagi, kayak Shinkansen. itu yang akan repot nantinya kita jadinya. Oke, Mbak Jasmine, ini kalau misalnya dilihat kira-kira lebih baik nanti bermainnya secara bertahan atau menyerang ya? Kalau menurut saya ya, berhadapan dengan Jepang ini harusnya mungkin lebih bertahan, tapi tetap memanfaatkan peluang kalau misalkan bisa menyerang. Yep. Langsung bisa manfaatkan momen itu. Tapi utamanya kayak harus bertahan dulu sih ya. Bertahan dulu. Oke, Iya. kalau kita flashback ke belakang, memang Jepang selalu menang setiap Betul. bermain di kandang sendiri. Betul. Tapi kita lihat pemain ke-12 tadi, mereka sudah datang rame-rame, sudah mempersiapkan. Bahkan kabarnya koreografi dan juga Godzilla akan dibawa nanti ke sana. Akan Begitu. muncul. Seberapa besar pengaruh dari fans-fans ini, penggemar sepak bola untuk datang ke sana dan memberikan semangat, menambah semangat para pemain? Pengaruh banget ya menurut saya, euforia ketika apalagi Indonesia kalau misalkan bermain di kandang, kita itu euforia benar-benar sangat besar. Tapi nah ini nih yang dibutuhkan, euforia yang lebih besar lagi ketika bermain di tandang. Ini para pendukung, para fans harus lebih kencang lagi nih teriak-teriaknya ini. Oleh-olehnya harus lebih kencang lagi nih ya Mbak Putri ya. Gimana? Harus. Ole. Memang kalau Harus perempuan- lebih semangat. Kalau penggemar perempuan, ibu-ibu udah pasti lah ya pemain yang ditunggu adalah Ole gitu ya. Termasuk golnya juga kita tunggu Iya. nih. Dia 3 gol 3 pertandingan loh, jadi efektif ya. Terlepas Betul. kita kalah dari Australia 1-5, tapi dia membuktikan bahwa ini yang kita cari selama ini. Pelupesi, Iya. Joey Pelupesi dan dia ini benar-benar missing link yang kita dapatkan. Betul. Tadi Jasmine bilang ini puzzle yang akhirnya sudah ditemukan. begitu ya. Betul, sudah lengkap lah semua Sudah puzzle-nya. Dan harus diingat waktu kita lawan Jepang kita kalah 0-4, 34 menit itu kita ngimbangin mereka loh. Artinya kita attacking juga, kita dapat 2 peluang. Calvin Verdong gagal memanfaatkan peluang itu, Ragnar juga gagal. Dan ini kan kita punya Ole Romani ya. Artinya kalau Ole lepas seperti waktu melawan Jepang di GBK, ya siapa tahu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sekarang. Oke. Minimal ya Mas ya, Minimal. mungkin minimal mencuri 1 poin. Poin, ya, Seri itu paling penting. saya rasa kita udah sungguh biasa luar ya. biasa bangga itu. 44 tahun kita nggak pernah menang. Balik Betul. lagi kalau ke Jepang sejak tahun 71 Ya. kita nggak pernah menang. Saya belum kenal sepak bola malah tuh. Udah terakhir Saya belum kita lahir lagi Mas. Iya. Bung Gita, kita juga harus mengantisipasi lah ya permainan Jepang begitu ya. Terutama mungkin kita bisa mengambil celah nih dari pertandingan Jepang lawan Australia kemarin. Ya. Apa celah yang bisa kita manfaatkan untuk meraih ya minimal seri lah tadi seperti yang Ya. kita harapkan, atau bahkan bisa mendapatkan poin. Kalau ngelihat rekaman pertandingan itu saya juga agak bingung ya kok Australia bisa menang ya. Artinya gini, mereka hanya punya 2 shot on target sebenarnya. Tapi 1 itu lemah dan 1 itu yang jadi gol. 1 lemah ke penjaga gawang. Sedangkan Jepang benar-benar mendominasi, ada 6 shot on target. Mereka benar-benar mengurung pertahanan Australia saat itu, tapi dengan solidnya pertahanan Australia terbukti bahwa mereka bisa clean sheet. Kemudian balik-balik lagi, 3 pertandingan terakhir ini kan Australia menang 5-1 sama kita, hanya 1 gol ya oleh kecerdikan oleh Romani. Kemudian menang 1-0 lawan China dan kemarin menang 1-0 lawan Jepang. Artinya 2 clean sheet, dan Bahrain, dan 2 clean sheet dalam 3 pertandingan dan hanya 1 kali kemasukan. Ini solidnya pertahanan Australia, solidnya pertahanan kita yang harus kita dapatkan pada saat berhadapan dengan Jepang. Kalau kita solid di belakang, ya seperti halnya melawan Arab Saudi, melawan Bahrain, mungkin lebih berat, tapi kita bisa mendapatkan poin. Yang Yasmin bilang tadi bahwa at least kita dapat 1 poin. Iya. Apakah nanti pemain utama yang diturunkan atau pemain lapis kedua sama seperti lawan Australia?
Jepang ya maksudnya? Jepang. Iya, Jepang. Yang perlu kita antisipasi nih. Kayaknya mereka akan menurunkan pemain lapis keduanya, tapi dengan Takefusa Kubo sejak awal, Wataru Endo juga sejak awal. Kayaknya akan seperti itu. Iya. Oke, baik. Menarik sekali ya. Tapi kita juga nanti akan meminta kira-kira prediksinya nih, berapa skor yang akan kita cetak, apakah seri atau 1-0, 2-0, 3-0. Nanti sesaat lagi kita akan tanyakan ke masing-masing narasumber harapannya seperti apa. Usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda. Ya baik, saya mau langsung ke Bung Gita. Bung Gita, tadi kan sudah kita bahas lini tengah agresif, serangan cepat dan juga passing pendek. Bola mati juga sering diberikan oleh Jepang gitu ya untuk lawannya. Nah, bagaimana kita untuk bisa memanfaatkan momen tersebut untuk strategi counter attack lah gitu? Jepang ini paket lengkap ya, dari manapun bisa bikin. Fisiknya kuat, Nggak harus gitu bola ya. mati ya. Nggak harus bola Strateginya mati. oke. Tapi kan mereka 180 menit terakhir, dua pertandingan terakhir nggak bikin gol. Artinya dengan mereka pakai pemain-pemain yang main di lokal di J-League, mereka kan agak sedikit menurun kekuatannya. Jadi nggak percaya bahwa daya serang mereka akan sehebat mereka pada saat mengalahkan kita di GBK. Ini artinya dengan kita punya Joe Pelopesi, dengan kita mungkin akan memainkan J.I.Z. nantinya kalau Rizky Ridho tetap cedera, rasa-rasanya kita juga akan solid berhadapan dengan mereka. Pada saat kita kalah 0-4 itu kan kita 34 menit mengimbangi mereka, tapi kemudian semua pemain drop karena tekanan-tekanan Jepang. Ini yang harus kita hindari. Artinya jangan bikin banyak pelanggaran di dekat kotak penalti kita karena tendangan bebas mereka justru akan membahayakan. Tapi kan kita juga punya Dean James kalau kita dimainkan. Dia juga bagus dalam hal tendangan bebas. Artinya di satu sisi kita juga bisa merepotkan Jepang dan ini yang harus kita lakukan. Nggak mimpi bahwa kita akan menang, tapi setidaknya mendapatkan 1 poin kan. Kalau menang kan kita 110. Kalau misalnya Malaysia mengalahkan Vietnam, kita jadi 109, melewati Vietnam. Tapi kalau kita draw, kita kan ada di posisi 112. Itu kan sudah cukup bagus. Dari posisi kita yang sekarang ya. Oke, Bung, kalau kita lihat nih, biasanya ketika kebobolan di awal begitu ya, akan mempengaruhi dari psikologis pemain begitu. Akan seperti apa seharusnya strateginya? Ya, kita kan sudah banyak belajar dari kekalahan lawan Australia, kalah lawan China, yang 2-1 pada saat kita tandang ke China. Itu kan kita attacking dari awal, kita kebobolan. Artinya saat kita kebobolan lebih dulu, kita tuh nggak pernah menang, nggak pernah dapat poin malah. Terlebih ini main di bukan kandang sendiri ya. Gitu. Dan yang harus kita hati-hati adalah jangan sampai kita kebobolan terlebih dahulu. Semakin lama mereka nggak bikin gol kan, semakin mereka frustasi, semakin kita rasa percaya dirinya tinggi. Juga harus diingat bahwa kita baru dapat 12 poin, kita dapat 12 poin, 10 diantaranya itu kita dapat di GBK. Artinya kita baru 2 kali dapat 2 poin, dapat away. Dan kita di away itu baru memang memasukkan gol 5, artinya kita lebih banyak daripada di GBK masukinnya, tapi kita kemasukan gol 10. Ini artinya kita sering buru-buru untuk melakukan penyerangan seperti lawan China, seperti lawan Australia, dan ini dihukum oleh mereka. Jangan sampai China dan Australia aja bisa menghukum kita, apalagi Jepang kalau kita nggak hati-hati. Dan disiplin di belakang seperti kayak waktu lawan Arab Saudi, seperti kayak waktu lawan Bahrain, seperti lawan China, ini senjata utama buat mengalahkan Jepang. Ya, oke. Mbak Jasmine, ini kan laga kali ini tidak berpengaruh kan? Kita tetap sudah lolos ke putaran keempat. Tapi apa yang Anda harapkan dari permainan malam hari ini? Walaupun tidak berpengaruh, apakah Anda ingin lebih entertain begitu? Meskipun nanti mungkin hasilnya tidak maksimal, atau ya tetap kita harus ambisius begitu ya, mengejar poin. Iya, kalau menurut saya ambisius itu perlu juga ya. Tapi ini kembali tadi ya, yang kayak kita omongin sebelumnya, saya rasa di sini momen dimana memang Patrick Kluivert harus mencoba kombinasi-kombinasi baru nih untuk pemain-pemain yang belum banyak mendapatkan menit bermain. Di sini mereka harus coba supaya kita bisa tahu nih akan seperti apa sih kombinasi baru yang mungkin aja bisa jadi cocok dan bisa dimainkan. Mungkin nanti di putaran keempat. Saya sih pinginnya permainan harus ambisius ya, karena tadi tetap kalau bisa mencuri 1 poin aja itu udah sangat bagus banget untuk Indonesia, dan itu membuktikan kalau kita sudah bisa melawan negara level pemain level Piala Dunia. Artinya kita sudah siap untuk bisa di Piala Dunia. Saya rasa seperti itu. Ini kan bukan laga penentu. Kira-kira pemain akan bermain lebih rileks begitu dengan adanya otak-atik pemain tadi atau seperti apa kelihatannya? Sepertinya kalau lawan Jepang agak susah ya Mas ya. Untuk rileks karena kita tahu ya tantangannya banyak, bukan cuma bola mati, bola dari mana aja juga kita udah harus antisipasi ya. Tapi sepertinya saya rasa bisa lah ya Indonesia. Saya rasa bisa.
Harusnya enjoy ya, Harusnya nikmati lebih permainan enjoy. ya, karena memang Ya. ini tidak berpengaruh hasilnya ya, Iya, walaupun hanya poin begitu. Kemarin kan Kluivert ngejutinya adalah dia banyak pakai pemain Liga 1 ya. Iya. Dan pemain Liga 1 yang dia tampilkan itu kan Egy, Ricky Kambuaya, Beckham yang iya. memang sepanjang musim adalah pemain-pemain terbaik Liga 1 yang kita Iya. yang dari lokal. Ini artinya keberanian dia itu membuahkan hasil dan pemain-pemain seperti mereka ini kan ingin membuktikan bahwa inilah kesempatan gue Betul. untuk bisa Untuk Beckham mungkin terutama. bisa di Piala Dunia Iya, nanti bisa ya, di Mas, Piala. betul. Dan Beckham ini kan nggak diperkirakan bahwa dia akan demikian luar biasa melawan China. Kenapa nggak dicoba lawan Jepang ini? Setidaknya mengejutkan. Artinya rekaman jejak Beckham ini kan belum terpantau oleh Betul. Jepang sendiri ya dibandingkan dengan pemain-pemain diaspora yang kita miliki. Oke. Dan itu bisa menjadi senjata kita kalau kita ingin mendapatkan 1 poin. Itu balik-balik lagi. Nggak mimpi kita menang, tapi kita bisa mendapat. Udah lama kita nggak menahan imbang Jepang ya. Ini Iya. luar biasa kalau bisa menahan imbang Jepang di kandang Ya. Jepang. Apresiasi ya sebenarnya untuk Kluivert sebenarnya sudah mengangkat pemain-pemain Liga 1 Iya, ini ya. betul. Bukan cuma 2 ya biasanya hanya Betul. ada Rizky Ridho dan juga Marcelino. Sekarang sudah ada Egy Maulana Fikri, iya. udah ada Kambuaya, udah ada Yakob Sayuri, Iya, Beckham ada Beckham Putra juga. Ini sebenarnya bisa kita bilang merusak stigma di mana banyak kita bilang buat apa sih main di Liga 1 Iya. cuma nggak akan dipanggil. Iya. Di Betul. sini Patrick Dibuktikan Kluivert ya. membuktikan, membalikkan stigma-stigma itu kalau ternyata pemain Liga 1 kalau layak bisa masuk ditarik. Betul, pemain-pemain kita ya. Iya. Nah, artinya perlu juga kita kasih kesempatan untuk pemain-pemain yang jarang tampil, misalnya Patinama mungkin, Dean James tadi ya. Iya. Perlu nggak kita kasih kesempatan di kali ini, mumpung ini laga yang tidak menentukan begitu. Iya, rasa-rasanya akan seperti itu. Dean James sih jelas bahwa riskan kan pakai Calvin Verdong kalau dia kena kartu kuning lagi dia nggak bisa main nanti Iya, di benar, putaran keempat. Pasti dia akan dimainkan. Yakob juga akan main walaupun Yakob punya 1 kartu kuning, tapi kan Kevin Dix yang lebih dipertahankan Iya. untuk main di putaran keempat nanti. Jadi ya rasa-rasanya akan ada pergantian. Kemudian kan semuanya dibawa nih, 30 pemain dibawa. Iya. Siapa tahu nanti justru Pratama Arhan yang kembali bisa dimainkan. Kemarin kan mengejutkan dengan dia memasang Egy sejak awal. Iya. Memang untuk menggantikan posisi Lino saat itu. Tapi Egy membuktikan bahwa 1-2-nya dengan Romani kan bagus banget ya. Itu kalau dilihat kita nggak ada entertainnya, itu entertain loh gerakan dia dengan oleh Romani saat itu. Terus waktu pemain-pemain sudah kelelahan di menit 70 dia memasukkan Vano Lillipali. Vano yang 2 musim lalu luar biasa, musim ini nggak terlalu luar biasa, membuktikan bahwa dipanggil tim nasional lagi itu kesempatan bagi dia untuk membuktikan bahwa dia masih ada dan dia buktikan dia masih ada. Iya. Oke, mungkin kalau kita lihat pemain lapis kedua Jepang, kira-kira levelnya sudah semana kalau dibandingkan sama pemain kita nih? Mungkin sedikit di atas kita ya, Oke. tapi dengan Australia Sedikit bisa ya, berarti kemungkinan lain juga masih bisa kita Iya, ungguli ya? iya. Kalau level mereka yang main di Eropa kan memang di atas kita jauh ya. Iya. Tapi kalau yang main di J-League mungkin dengan ada Wataru Endo, mungkin ada Takefusa Kubo, ya sedikit di atas kita. Tapi Australia membuktikan bisa mengalahkan mereka, Arab Saudi membuktikan bisa menahan mereka. Iya. Kenapa kita Kenapa kita nggak bisa mencoba? menahan? Gitu. Iya. Dan kan gini, bermain dengan tidak punya target lagi untuk lolos karena kita Betul. sudah lolos, itu kan bikin pemain lepas. Lebih banyak. lepas. Yang tadi aku betul. bilang bisa lebih rileks. Tidak begitu ada harapannya. tekanan Ya. jadinya gitu. Dan apalagi penonton ini kan akan sangat membantu untuk itu. Dan kita away tapi kita dapat dukungan yang kayak home game gitu kan. Ini yang luar biasa. Oke, prediksi, skor. Ini yang berat nih. Singkat saja sebelum kita ke Bang Ege. Mbak Jaswin. Oke, saya. Kalau prediksi ya, meskipun memang berat menghadapi Jepang, tapi saya dan kita dan semua penggemar Indonesia harus optimis, minimal 1 sama. Bisa, saya yakin. Oke, seri. Ya. Seri, ya. Saya Sama? juga seri 1 sama. Ya. Artinya kita akan bisa bikin gol tapi nggak yakin bahwa kita nggak akan kebobolan. Oke, Ya. asik. Sama. Saya 1-0. Mas Reza? Mas Reza berapa? Saya walaupun pakai biru ya, Ya. tapi tetap hatinya merah ya. Oke. Kita harapkan minimal menurut saya sih seri 1-1 ya. Ya. Oke. Nah, terakhir nih, Bung Ege, harapan dari Bung Ege dan teman-teman di sana yang sudah siap mendukung timnas seperti apa? Dan katanya sudah menyiapkan lagu-lagu nih buat diteriakkan di stadion sana. Ya, begini, yang pertama kami berharap timnas tampil baik, terutama karena sebagian besar dari kami, saya nanti kameranya akan saya jalankan ya, itu benar-benar berharap supaya kita juga bisa tampil baik untuk kemudian melakukan semacam negosiasi ya dengan FIFA dan AFC, supaya jangan langsung menunjuk itu Qatar dan Saudi Arabia sebagai tuan rumah, ya kan? Kan setidaknya bisa diundi atau di tempat netral. Tapi untuk itu kita harus tampil baik. Seri 1 sama saja luar biasa, apalagi kalau bisa memetik hasil yang baik gitu ya. Nah, ini tadi semua sudah pada mau nyanyi, katanya nyanyi dulu lah sebelum prediksi. Saya jalanin ya. Oke, ini
Oke, Garuda di dadaku, Garuda padaku, ku yakin hari ini pasti menang. Oke, jadi nggak usah panjang-panjang, pelan-pelan. Di sini sebetulnya komplit ya, di belakang saya ada Coach Justice, bukan Justin tuh. Agak itu kalau Anda lihat di belakang saya ada Coach Justice, ada di situ ada Justin, sini ada tadi siapa? Jocelyn ya. Oke, kita prediksi skor sebetulnya yang lebih penting itu prediksinya yang sudah pasti nanti akan hujan di sini. Kalau Jepang itu kan kuat. Kami dengan gembira mengatakan kami akan mendatangkan Rara Sakine ke sini ya. Bercanda-bercanda. Oke, berapa skornya? Berapa skor? 1-0. Oke. Yang lain? 4-0. 4-0. 2-1. 4-0. Satu sama. Ya, terus berapa lagi? Satu sama. Satu sama, oke. 1-0 untuk Indonesia. Oke, kalau saya sebagai penutup, satu sama juga sudah luar biasa. Saya yakin Jepang nanti akan tampil beda. Sekali lagi, kalau kita bisa satu sama saja, kita bisa negosiasi supaya FIFA dan AFC jangan sembarangan nunjuk Qatar Saudi, betul ya. Kita juga bisa asal kita tampil baik, satu sama luar biasa, 1-0 dan selebihnya pokoknya jangan sampai seperti di GBK lah. Oke, semangat semua ya. Oke, luar biasa. Ini sudah dari seluruh Indonesia. Luar biasa semangatnya, Bung Ege. Ya kita harapkan ya, pokoknya Indonesia seri saja sudah sangat membanggakan buat kita, apalagi kalau sampai bisa menang lawan Jepang ya. Dan satu lagi tadi kita menunggu juga ya negosiasi antara AFC dan juga FIFA untuk merubah venue round 4 ini ke venue yang lebih netral ya, bukan di Qatar dan Arab Saudi. Semoga bisa terwujud harapannya Bang Ege. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman Indonesia, pemain 12 yang ada di Jepang. Terima kasih. Mbak Jaswin, Bung Gita, terima kasih atas waktunya Sama-sama, Putri. di pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya.